여러분, hari ini kita udah pertemuan kedua ya. Tema kita di pekan kemarin itu tentang 받침. 네, 여러분, 받침이 뭐예요? Apa itu 받침, 여러분? Konsonan akhir. Konsonan akhir, letaknya di bawah ya. Letaknya di bawah. 받침 itu ada bunyi dasar, ada berapa? Ada 7. Terbagi 7 golongan bunyi dasar ya. Nah, kemudian sisanya ada juga 받침 ganda dan ada aturan 받침 lainnya. Misal contoh kalau 받침 ketemu vokal, dia akan dibaca tidak 받침. Oke, nah kita akan latihan cara baca untuk kali ini. Jadi tidak fokus membahas 받침nya apa aja, huruf apa aja, tidak. Tapi kita akan langsung praktek membaca ya, Rabun. Silakan yang belum ganti nama lengkap, tolong pakai nama lengkap ya. Oke. Maaf ya, Robin. Kok hilang? Kelihatan ya? 화면에 보여요? kelihatan? Oke. Yang pertama ya, Rabun, di sini ada beruang. Beruang bahasa Koreanya dibaca Gom. Kom ya. Kom. Oke. Kalau payung? Usan. Ya, 맞아요. payung usan. Kalau kucing? Goyangi. Oke, goyangi. Kemudian wajah, di sampingnya wajah. Olgul. Oke. Di sini ada 받침 apa aja ya, Robun? Di 4 kosakata ini ada 받침 apa aja? Iyang dan riet. Ada eng dan l ya, 받침 l. 좋습니다. Sekarang semangka. Menurut Rifa, silakan. Subak. Oke. 맞아요, betul. Subak ya. Kalau ini ada lutut, dengkul, silakan Fatih Rohmah. Murep. Murep di sini padahal PH ya, Rabun, tapi karena dia 받침, dia cukup dibaca P saja. Murep. Tidak pakai H ya. Kemudian memancing, silakan Hani Wulandari. Naksi. 맞아요. 자, 여러분 di sini ada 상기역, tapi ketemu sama huruf S. Yarabbun bisa tambah catatan bahwa jika ada 상기역 ketemu siot, maka sang siot jadinya naksi. S-nya jadi agak tebal ya, naksi. Naksi artinya memancing. Oke, selanjutnya untuk daun silahkan Putu, Cesi, Tisna Dewi. Ip, 맞아요. Nah, di sini P doang ya. Ya Rabun, kalau tahu bahasa Koreanya bibir itu juga dibacanya sama. Ip. Nah, ip ini kalau bunyinya sama tapi tulisannya beda. Jadi hati-hati. Terus gimana sih kita bedain kalau orang ini ngomongnya daun atau ngomongnya bibir gitu ya? Lihat konteks kalimatnya. Misal dia lagi ngomongin apa? Misal lagi ngomongin ada daun, berarti dia ngomongnya ip gitu ya. Atau misal ngomong itu bibir kamu kenapa? Berarti dia ngomongnya ip bibir gitu ya. Lihat konteks kalimatnya keseluruhan. Oke, coba ya. Di sini ada 받침 apa aja ya, Rabun? Di 4 kosakata ini? 받침 giok dan 받침 biop. 받침 biop ya. Ini 받침 biop, ini 받침 giok. Siap. Selanjutnya untuk baju silakan Elizabeth Dwi Putri.
Oh, betul. Kemudian kalau untuk jamur, silakan Magdalena. Sot. 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 Oh, ini S ya, tapi kalau dia di bawah, dia tidak dibaca bosos, tapi bosot deh. Baca ya, sudah benar. Kemudian untuk bunga, silakan Amanda, Zabrina. Amanda Zabrina, silakan dibaca kalau bunga. Oke, Amanda tidak ada ya. Kalau gitu coba Devita Hirega. Kot. Oke, betul ya. Kot. Oke, baca ya. Kot. K-nya tidak pakai H ya, Rabun. Kot. Dan T-nya tidak pakai H juga. Jadi bukan kot, bukan kot, tapi kot. Semuanya mati, tidak dilupa. Betul. Deh, baca ya. Selanjutnya kalau untuk sendok, silakan Femi. Femi. Femi tidak ada. Oke. Kalau gitu Kenar Delia. Sukarok. Sukarak. 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 Di sini ada bacim diget ya. Nah, Herabun, silakan dicatat kalau diget ketemu sama giok, maka gioknya akan dibaca menjadi sang giok. Jadi bukan sutgarak, tapi sutkarak. Sukarak. Ini dibaca T, ini dibaca K. Sukarak. Sukarak. Ada lagi misal kalau yang ini, itu kan sumpit ya. Kalau sorry, itu sendok. Kalau sumpit, ini dibacanya Jotkarak. Jotkarak. Ini dibaca huruf K juga ya. Jotkarak. Jotkarak. Kalau sendok, sukarak. Coba ya. Di sini ada bacim apa aja ya, Robul? Tiut. Di sini semua bunyinya masuk ke kelompok bacim T. Bacim digit ya. Bacim T. Baca ya. Sunita, selanjutnya silakan coba dibaca Ahmad Durfanani, ayam. Oke. Kalau ada riel sama giok, yang dibaca hanya gioknya saja. Jadi dibacanya dak. Jadi bukan dark, L-nya tidak ikut ya. Dak saja. Nah, ini udah masuk bacim ganda ya, Rabun. Untuk ayam, tak. Kemudian di sini ada tali, ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Untuk yang pendek dalam bahasa Korea disebut, silahkan Nadia Verika. Nadia. Calta. Dibacanya calta. Kalau ada real biop, jadi bacim, akan dibaca realnya saja. Ya, biopnya tidak dibaca. Nah, kemudian karena di sini ada real, D-nya akan jadi ta, calta. Calta. Dalta. Calta. C. Calta. Kalau sanggit kan dibacanya C ya. Calta. Jadi kalau pendek, calta. Nah, kalau untuk yang panjang, kita bisa sebut, apa ya pun dibaca? Kilta. Kilta, betul. Nah, ini lawan katanya ya. Kalau panjang, kilta. Kalau pendek, calta. Calta. Oke. Selanjutnya di bawah nih, ada orang yang lagi baca buku ya.
membaca. Dalam bahasa Korea disebut, silahkan Natalia Putri. Ilda. Ilta. Kalau ada Rio sama Giok yang dibaca yang Giok. Giok. Sama kayak ayam kan realnya nggak dibaca ya. Jadi ikta. Di sini kalau ada Giok, kemudian ketemu sama Diget, dibacanya sang Diget. Ikta. Ikta artinya membaca. Ikta artinya membaca. Selanjutnya di sini ada cowok, dia sepertinya tidak suka sayuran. Kayaknya dia nggak mau makan sayuran ya. Bahasa Koreanya untuk tidak suka itu silakan dibaca Putu Priska. Dibaca silta. Silta. Nah, di sini ya Bun, kalau ada real sama hiot, yang dibaca hanya realnya. Sil. Nah, kemudian digetnya jadi ta, karena di sebelahnya kan ada h ya. Jadi dia dibaca silta. Silta. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Tak. Salsa. Ikta. Ikta. R-nya tidak ya. Ikta. Kemudian silta. Oke, baca ya. Selanjutnya. Kemudian ada kosakata tidak ada. Jadi di piringnya itu kan nggak ada sesuatu ya Rabun. Jadi untuk bahasa Koreanya tidak ada, silakan coba baca. Ada biep sama siot ya. Kalau ada biep sama siot, yang dibaca apa nih Rabun? Biot. Nah, kalau ada biep, dibaca P ya. Nah, selanjutnya karena ada diget sama siot ketemu akan dibaca P. Berarti ini dibacanya opta. Bukan opta, bukan opta, S-nya hilang ya. Jadi opta. Opta. Selanjutnya ada bahasa Korea orang duduk. Bahasa Korea duduk silakan Rahmadi. Betul ya. Jiyetnya tidak dibaca, langsung anta. Jiyet ketemu diget, D ketemu D akan dibaca T. Anta. Anta duduk ya. Selanjutnya ada bahasa Korea, dia meletakkan atau menaruh sesuatu di atas permukaan kue, ya, menaruh sesuatu atau apa ya, bukan menjatuhkan tapi kayak menaruh gitu ya, memberi sesuatu. Bahasa Koreanya adalah onta. Bukan onta hewan ya, Rebun di sini. Onta. Ayo. Selanjutnya di sini ada keranjang buah, yang satu isinya banyak, yang satu isinya dikit. Nah, kalau yang banyak ini disebut dalam bahasa Korea, silakan Salman Al-Farisi. Manta. Di sini kenapa ada ta? Karena ada hit ketemu. Nah, sedangkan di sini hitnya tidak dibaca dan dia hanya dibaca manta. Manta artinya banyak. Kalau sedikit lawan katanya adalah jokta. Bacanya jokta artinya sedikit. Ayo.
Oke, kalau tadi tidak ada, apa artinya ya Robun? Oh, bilang apa? Kalau tidak ada? Okta. Okta. Kalau memberi sesuatu, menabur sesuatu, Onta. Onta. kalau banyak, Manta. Manta. kalau itu, Anta. anta. Kalau sedikit, Cokta. dokta. 맞아요. Oke, 좋습니다. Selanjutnya, nah, di sini kemarin waktu latihan kita ada sempat bahas ya, kalau bacim ketemu vokal maka dia tidak lagi disebut bacim. Oh, tetap bacim, cuma tidak dibaca sebagai bacim. Dia akan pindah ke sebelahnya, gitu ya. Contoh di sini gioknya di bawah, tapi kita bacanya seolah-olah gioknya di atas. Jadinya Di atas. dan dibacanya tidak terpisah. Dibacanya kita nggak pisah hangguk o, tapi hangguko. Hangugo. Hangguko artinya bahasa Korea. Hangugo. Bahasa Korea. Nah, kalau musik, Emak. emak. Nya pindah ke samping ya. Emak. Kemudian kalau lulus disebut Curup. Corop. jorok. Corong. Jadi tidak dibaca sebagai L dia ya, bukan jorok tapi corok. Oke. Selanjutnya di sini ada hari Senin. Nah, perhatikan Woryoil. ada yang pindah ke Woryoil. Yang ini kita tetap baca sebagai R karena dia pindah ke sini ya. Sedangkan yang ininya dia tetap dibaca L. Bacimnya ya, dia dibaca L karena di sebelahnya tidak ada sambungan kata lagi. Woryoil. Woryoil artinya hari Senin. Bahasa Korea apa? Bahasa Korea Hanggugo. Kemudian hari Senin Woryoil. Kemudian musik Emak. lulus wisuda Corop. jorok. Selanjutnya di sini ada orang senyum, bahasa Koreanya Usoyo. S-nya pindah ke samping. Usoyo. Saya senyum ya. Kemudian ada yang memakai baju, memakai bahasa Koreanya Iboyo. Iboyo. Bukan iboyo, jadi tidak dipisah ya, iboyo. Selanjutnya makan. Nah, ya Rabun sering dengar makan nih. Mogoyo. Goyo. Oh, dia tidak dibaca K, bukan mokoyo, tapi mogoyo. Mogoyo. Nah, ini ya Rabun, hati-hati ada vokalnya 2 ya, berarti yang ini semua akan naik ke atas. Maka akan dibaca Masistoyo. Basistoyo. Ini sering dengar ya, oh basisto. Artinya enak ya. Saya untuk makanan enak. Oke. 질문 있어요? Ada pertanyaan ya Robun sampai di sini? Oke. Opsoyo tidak ada. Lanjut di sini masih ada bacim ganda ya. Ini orang lagi menggaruk punggung ya. Oke, menggaruk bahasa Koreanya Kugoyo. Nah, dalam kasusnya kalau dia bacim ganda, maka bacim yang kedua itu yang akan naik ke atas. Bacim pertama dia akan tetap di bawah. Jadi dia pisah ya Rabun. Rionya dia tetap di bawah, sedangkan di sini bacim keduanya akan naik ke atas. Jadi bacanya Goyo menggaruk. Jadi yang benar-benar murni akan dibaca bacim itu hanya yang bacim pertama. Bacim kedua akan menjadi huruf biasa karena dia pindah ke atas, ke sampingnya.
Oke. Kalau di sini, nah ada kata pendek tadi ya, pendek ada yang masih ingat, carta, tapi kalau diubah ke dalam bentuk sopan biasa akan dibaca 찰바요. 찰바요. calbayo. Calbayo. Nah, tadi kalau panjang kan gilda ya, kita ubah bisa jadi Kiroyo. 길어요. Kiroyo. akan dibaca kiroyo. Kiroyo. Nah, kemudian tadi kata opta kalau diubah dia akan dibaca 없어요. opsoyo. Padahal kan tadi kalau opta S-nya nggak dibaca ya Rabun. S-nya tidak dibaca, tapi ternyata di sini ada vokal, maka S-nya akan naik. Jadi dia akan menjadi S. D. Terus kenapa di sini ada S-nya 2, Sam? Karena di sini ada huruf biep. Jadi ingat ya Rabun, ketika biep ketemu sama siot, dia akan menjadi sang siot. B, S-nya akan dibaca double. Jadi opsoyo. Opsoyo. Saya artinya tidak. Lanjut kalau untuk orang duduk. Tadi anta, D-nya tidak dibaca. Tapi kalau di sini, J-nya 앉아요. Ancayo. Ancayo. Betul ya? Ancayo. Duduk ya. Menggaruk apa ya Rabun? Menggaruk? 그거요. Kalau tidak ada? Opsoyo. Soyo. Kalau pendek? 잘 봐요. Kalau duduk? Ancayo. Kalau panjang? Ancayo. Hiroyo. Oke, saya kalau panjang hiroyo. Kemudian yang terakhir, untuk huruf H ya Rabun, ketika bacim itu ada bacim H, dia pilihannya cuma 2. Pilihannya antara dia hilang atau dia mengubah berubah huruf gitu ya. Jadi H itu tidak pernah benar-benar dibaca H ketika dia jadi bacim. Nah, contoh dalam kasus ini karena dia H sendirian, dia akan hilang. Kalau dia H sendirian dia hilang. Oke. Jadi kita akan langsung baca ke vokal berikutnya. Noayo. 놓아요. Jadi bukan nohayo, tidak ya, bukan nohayo. Nohayo. Nah, kalau yang ini dibaca gimana ya, Robot? 좋아요. Oke. Pokoknya kalau huruf H dia hanya benar-benar dibaca kalau dia di awal kata saja, ya. Apalagi yang dia tidak dibaca adalah contoh seperti ini. 좋아해요. Choaheyo. Hanya benar-benar tidak dibaca. Choaheyo. Hanya sangat tipis seolah-olah tidak ada. Oke. Ini tadi berarti noayo ya bacanya. Noayo itu artinya meletakkan di satu tempat. Meletakkan di atas permukaan. Selanjutnya tadi untuk kata banyak kan manta ya. Kalau di sini bentuk sopan dia akan jadi 많아요. manayo. Nah dalam kasus ini hanya itu nggak bisa naik ke atas. Kenapa? Karena ketika dia jadi bacim dia tidak dibaca. Jadi langsung aja manayo. Karena hanya tidak ada, maka yang menggantikan naik ke atas adalah huruf N. Jadi manayo. Manayo. Manayo artinya banyak ya. Banyak. Oke. Selanjutnya ada ini gunting memutus ya, memotong, memutus. Bahasa Koreanya 끝나요. Nah, ini juga hanya tidak dibaca. Jadi langsung kenoyo. Kenoyo memutus ya. Iya, sering ya di drama kalau ada orang habis telepon, aku no. Gitu ya. Keno artinya aku tutup teleponnya gitu ya. Aku putus teleponnya. Oke. Nah, di sini kemudian
Ada kata tidak suka yang tadi awalnya 싫다. Jadi kalau pakai bentuk sopan dia akan dibaca 싫어요. 싫어요. Deh. Yang tidak dibaca jadi bukan 싫어요 tapi 싫어요. 싫어요. Oke, tadi kalau banyak disebut, 많아요. 많아요. kalau memotong, 큰어요. kalau meletakkan, 싫어요. 싫어요. meletakkan sesuatu. 놓아요. Ayo, kalau tidak suka, 싫어요. 싫어요. 네, 싫어요. 네, 좋아요. 질문 있어요, 여러분? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, sekarang kita coba latihan. Silakan. Saya akan coba bagi breakout room ya. Waktunya takutnya nggak sempat nih. Oke, saya akan kasih Yarobun 3 menit. Yarobun silakan tandain di bukunya ya. Silakan tandain. Kira-kira Yarobun dapat enggak ya kata-kata contoh ya. Cari kata marah. Bisa mendatar, menurun, diagonal juga bisa ke samping ya. Catat kata yang Yarobun ketemu. Oke, silakan catat kata apa saja. 3 menit dari sekarang. Itu dicoretin. Silakan catat di buku masing-masing ya. Terus Ini saya hapus dulu, nanti takutnya teman lain nggak bisa lihat kotaknya ya. Silakan catat di buku, nanti kita tandain bareng. Oke. sama gitu. Ini bisa ketemu. Mana apa? Satu menit lagi. Ada yang udah ketemu semua? Oke, sudah ya. Baik. Saya akan sebutkan satu orang untuk tandain di kata mana yang dia ketemu ya. Oke. Di sini boleh random, nggak harus dari nomor 1, 2, 3, boleh random. Oke, mulai dari Vina Mustafa, silakan tandain kosakata yang udah ketemu. Boleh random, mau yang nomor berapa aja boleh.
Dibacanya gimana? Sinasi? Oke, dibaca apa ya Rebun ini? Puasa. Wesa. Puasa. Wesa. Oke, wesa ya. Kue, bukan hua, bukan hui, tapi wesa. Apa artinya? Ada yang masih ingat nggak wesa? Perusahaan atau kantor. Oke, baca ya. Oke. Selanjutnya Raffi, boleh Raffi tandain dan disebut cara bacanya ya. Raffi. Oke, Raffi nggak ada. Tadi yang belum Nadia Verika. Nadia Verika boleh tandain. Oke, itu apa? Negara, cara bacanya? Negara. Betul ya, negara. Oke, 좋아요. Selanjutnya silakan Kurniawan Wijaya. Kurniawan Wijaya. Oh, nggak ada. Oke. Oh, ada. Oh, ya, ya. Oh, apa itu? Dibaca? Apa? Tidak ada. 없어요? Oh, Kurniawan tadi nandain ya. Silakan yang ditandain itu kata apa? Oke, kalau nggak ada, silakan. Oh, ya coba. Oh, Ana Nur Syarifah. Justru ya, Rabun saya tidak kelihatan soalnya. Oke, Ana. Oke, Ana nandain apa itu? Kata narsi. Oke, narsi artinya cuaca. Cuaca. Narsi. Betul ya, narsi. Oke. Selanjutnya silakan. Ada yang belum nggak? Ada yang belum latihan membaca atau ini? 저요, Sam Amanda. Oh, Amanda boleh. Silakan Amanda sih. Pilih tandain ya kosakata yang ditemu. Iya, oke. Itu dibaca apa? 운동. Undong, betul ya. Undong artinya masih ingat nggak ya? Olahraga. Deh, baca ya. Undong artinya olahraga. Undong. Oke. Selanjutnya ada yang mau coba? Saya. Boleh. Boleh. Tandain. Kaco. Oke, kaco artinya adalah keluarga. Baca ya, kaco keluarga. Oke, deh. Silakan. Mana sih? Cikok. Oke. Pekerjaan. Oke. Cikok atau profesi ya. Bisa profesi, bisa pekerjaan. Oke, baca ya. Oke, ada lagi yang belum coba? Saya. Dek, energi. Dong itu. Dibaca? Dibaca Janhua. Oke. Contoh. Nah, untuk huruf H, ya Rabun, ingat tidak dibaca ketika dia di tengah ya. Jadi kita akan membacanya contoh. 전어.
Tona. Hanya Tona. samar sekali seperti tidak ada. 좋아요. Ada lagi yang mau coba? Saya maaf baru join. Oke, Sabrina sih silakan. Ini pilih yang ada di bawah ya? Random, mau nomor berapa aja? Yang nomor 2 deh, Sam. Silakan ditandain ya. Nomor 2 udah. Oh, Nomor 2 udah ya. Nomor 2 Jacob udah. Yang saya titikin itu berarti udah ketemu. Berarti pilih yang belum dititikin. Dadah, abang, dadah bang. Yang nomor 9, Sam. Nomor 9. Oke. Silakan. Cimi. Oke. Tandain ya letaknya ada di mana. Kimi. Cimi. Femi. Ya, Cimi. Oh, tandanya di mana ya? Lagi ini. Oke. Betul. Cimi artinya hobi. Cimi sudah ya. Berarti tinggal 4 nih ya, Rabun. Oke, silakan. Yang belum coba. Saya Boleh. mana sih tadi itu? Gongwon. Gongwon. Oke. Di mana kan letak Gongwon? Oke, betul ya. Gongwon artinya taman. Taman. Oke, silakan. Ada lagi tinggal 3. Boleh. Oke, dibaca apa itu? Guair. Guair artinya Buah. betul. Oke. Selanjutnya tinggal 2. Saya Sam. Oke, boleh. Oke, dibaca. Yonghwa. Tidak dibaca ya. Yonghwa. Yonghwa artinya film. Ya. Oke, berarti yang terakhir, silakan cari kata terakhir. Mana? Gejol, betul ya. Gejol ada di situ ya. Oke, di sampingnya Undong sama Yonghwa. Oke, gejol artinya musim, season. Oke, musim ya. 네, 좋습니다, 여러분. 아주 잘했어요. udah ketemu semuanya ya. 네, 좋아요. 여러분 juga sudah menyebutkan bacanya dengan benar. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beberapa ungkapan. Yoyon ya. Nah, di sini ada yang namanya insamal. Insamal artinya salam sapa. Salam sapa. Salam sapa di sini Rabun pasti udah familiar ya. Silakan kalau ada ketemu orang maka yang diucapkan adalah Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, di sini ketika ada yang mengucapkan annyeonghaseyo, kita juga tinggal membalas Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Hanya tidak dibaca dengan jelas. Annyeonghaseyo. Nah, kemudian ada satu nih ya Robun yang cuma bilang annyeong. Ya Rabun hati-hati menggunakan kata annyeong saja kepada orang yang baru dikenal itu nggak boleh. Meskipun dia kelihatan lebih muda dari kita ya, tidak boleh. Kecuali kita udah akrab baru kita boleh pakai annyeong doang. Annyeong itu doang nggak apa-apa ya. Contoh misal kita ketemu anak SMP atau kita ketemu anak SMA gitu ya, yang lebih muda dari kita jangan asal annyeong. Nggak boleh ya. Annyeonghaseyo itu lebih sopan. Oke, ini untuk salam sapa. Artinya adalah halo, apa kabar? Ya. Bisa juga dianggap seperti selamat pagi, siang, sore, malam, tidak terpaut waktu. Jadi waktunya kapan aja boleh pakai. Selanjutnya, pada saat bertemu dengan orang lain, silakan ya Rabun coba baca. Ini dibaca dengan
Manaso Bangkawoyo. Manaso Bangkawoyo. ini N sama G, N sama G akan dibaca bingung ya. Jadi Bangkawoyo. Manaso Bangkawoyo. Manaso Bangkawoyo berarti senang bertemu denganmu. Oke, bisa kita jawab juga. Bangkawoyo. Ya, senang gitu ya, alias ya saya juga senang. Oke. Kemudian untuk salam perpisahan, ini ada dua ya, Rabun. Perhatikan. Ada yang pertama disebut Annyeonghi 계세요. hanya tidak dibaca jelas ya. Jadi annyeonghi. 계세요. Kalau satunya ingat kata ga itu artinya pergi. Berarti kita ucapkan ke orang yang pergi. Annyeonghi gaseyo. Ini kan suaminya mau pergi ya. Jadi istrinya ngucapin ke suaminya yang pergi, annyeonghi gaseyo. Artinya selamat jalan. Selamat jalan. Sedangkan kalau suaminya ucapin ke istrinya yang tinggal, gaseyo. Selamat tinggal. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Terus kalau misal gini ya, Rabun, kita di kelas, contoh kita di kelas, ya Rabun pulang duluan, ya Rabun ngucapin ke saya apa? Annyeonghi gaseyo. Saya ngucapin ke ya Rabun Annyeonghi 계세요. annyeonghi gaseyo. Jadi untuk orang yang pergi kita ngucapin ke dia annyeonghi gaseyo. Kita selanjutnya tidak bisa ya. Oke. Nah, di sini ada yang berterima kasih ya. Neneknya berterima kasih bilangnya 고마워요. Mawoyo. Kalau ada yang berterima kasih ke kita bisa jawab dengan 아니에요. 괜찮아요. Kencanayo bisa, tapi kalau kencanayo biasanya identik sama yang orang minta maaf. Jadi kalau misal terima kasih, kita tidak menjawab natu kumawayo, saya juga terima kasih, bukan. Tapi anieo. Anieo kalau ditranslatein kan memang artinya tidak ya. Tidak atau bukan. Tapi maksudnya di sini adalah kan sesuatu yang kamu perlu untuk terima kasih kok, alias kalau bahasa kita sama-sama gitu ya. Makasih. Chonmaneo sebenarnya tidak pakai. Orang Korea tidak pakai chonmaneo. Mungkin ya Rabun ada yang sering dengar ya. Chonmaneo. But di real life ini nggak dipakai. Jadi kalau ya Rabun pakai, ya Rabun akan kesannya seperti orang zaman dulu. Orang zaman tahun 70-an. Yang biasanya pakai ini yang memang orang zaman dulu aja. Chonmaneo tidak disarankan dipakai. Cukup dengan anieo saja. Itu lebih natural gitu, lebih natural anieo. Oke. Ini untuk ucapan terima kasih. Selanjutnya kalau ada yang minta maaf, kita bilangnya 죄송해요. Hanya tidak dibaca ya. 죄송해요. Baru kita jawab dengan 괜찮아요. 괜찮아요. Hanya tidak dibaca. 괜찮아요. 괜찮아요. Yang Rabun pelajari di sini adalah yang bentuk sederhana, bentuk natural, sederhana sehari-hari ya. Sebenarnya selain dari itu, memang ada ungkapan lain. Cuma karena masih pemula, kita belajarnya yang simple-simple aja gitu ya. Oke. Kita review lagi. Tadi kalau untuk ngucapin halo ke orang lain bilangnya 안녕하세요. Kalau misal ada orang yang pergi ninggalin kita ngucapin
안녕히 가세요. Kalau kita yang pergi, kita ngucapin 안녕히 계세요. 계세요. Oke, kita ngucapnya 안녕히 계세요. Oke. Selanjutnya, di sini silakan Yorobun baca dulu, belum kita bahas artinya. 알겠어요. 네, 알겠어요. 알겠어요. Ini nanyain kalau ketika misal ada orang tanya, dia tanya gitu ya, misal Sam, bla 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 bla, terus Samnya jawab, itu bla bla bla. Paham, gitu. Kita nanyain apakah dia sudah nangkep maksud kita, apakah dia udah ngerti, gitu. Kita bisa nanya dengan 알겠어요. Do you understand? Ya, 알겠어요. Terus jawabnya, nah kebanyakan jawab yang 알았어요. Sering ya dengar gitu ya. Kan ya 알았어요. Sebenarnya ini tidak dipakai. Kenapa? Karena kalau 알았어요 maknanya kalian sudah tahu sebelum kalian nanya gitu kan, jadi kesannya nggak sopan gitu. Jadi kita jawabnya 알겠어요. Iya, saya paham gitu ya. Udah paham? Ya, saya paham. 알겠어요. 알았어요 jangan dipakai. Oke. Selanjutnya, nah sedangkan kalau misal kita ditanya kamu udah paham belum, ternyata kita masih belum paham, kita jawabnya 아니요. 잘 모르겠어요. 모르겠어요. Ya, kita bisa jawab 아니요. 잘 모르겠어요. Ya, oh enggak, saya belum paham atau saya tidak terlalu paham. Oke, 알겠어요, 여러분? 네, 알겠어요. 좋아요. Nah, jadi mulai sekarang nanti Sonsennya akan nanya 알겠어요, 여러분 bisa jawab 네 atau 아니요. Kalau tidak paham bisa jawab 아니요. 모르겠어요. Ini ungkapan yang akan kita sering pakai nanti di kelas ya ke depannya. Kan dibaca 질문. 질문 artinya pertanyaan. Question ya. Ada pertanyaan. Kalau ada ya Rebun bisa jawab 네, 있어요. 있어요. Kalau tidak ada 아니요, 없어요. 없어요. 좋아요. 잘했어요. Ingat hanya tidak vernya naik ke atas. 잘했어요. Artinya artinya good ya, bagus, kamu sudah melakukan dengan baik. 잘했어요. 좋아요. 네. Oh, ada yang mau tanya? 질문 없어요? 아니요, 없어요. 없어요. Halo Sam, Oh, 네. itu yang bacanya ne atau bacanya de ya? Bacanya ne. Ne. Oke. Kedengarannya kan de ya? Itu karena lidah orang Korea ketika huruf N itu dia nempel di langit-langit D. Nempel di gigi langit gigi atas ya. D. Ne. Oh, lidah itu ditempelin ke langit-langit atas ya? Ke gigi atas. Oke, ne. Kita ngomongin jadi kayak langit-langit gigi itu di bagian atas, kalau nempel jadi kayak bunyi D. Harusnya kan ne aja ya. D. Kalau orang Korea memang kedengarannya D, dugu, dugu aja kedengarannya dugu gitu ya. Dugu. Tapi kalau huruf N, ya Rabun tidak perlu harus ngikutin Korea dia ngucapinnya kayak huruf D nih, aku juga enggak. Kita tetap huruf N aja. D, istilah. Ne. Ada lagi? Tuh, istilah. Ada.
Sekarang kita lihat, ini adalah kosakata yang nanti akan sering kita gunakan di kelas, lebih ke instruksi gitu ya, instruksi. Yang pertama, ya, coba dibaca. Artinya listen carefully, dengarkan baik-baik atau simak baik-baik. Silakan dengarkan baik-baik. Jadi nanti ketika kita ada sesi listening ke depannya pada saat pembahasan tata bahasa atau percakapan, ketika saya bilang 잘 들으세요, berarti ya Rabun siap untuk mendengarkan. Oke, 알겠어요? Selanjutnya ini dibaca 읽으세요. Bacimnya ada dua. Bacimnya dua, ketika ada vokal hanya bacim kedua saja yang naik. 읽으세요. Akan dibaca 읽으세요. 읽으세요. Artinya bacalah, silahkan dibaca. Jadi ketika nanti kita sesi Zoom latihan, saya minta ya Robun silahkan dibaca, saya akan mengucapkan 읽으세요, berarti ya Robun mulai membaca, gitu ya. 읽으세요, bacalah. Oke. Oke. Selanjutnya, oke, di sini ada arahan. 하세요. Arahaseo artinya ikuti. ikuti. Taraseo akan ikuti. Makanya di sini konsenginnya ngomong sagwa. Terus muridnya juga ngikutin ya, sagwa. Oke. Nanti juga ketika di kelas, ketika saya bilang ya Rabun taraseo, ya Rabun ikutin. Misal saya baca apa, ya Rabun ikutin. Taraseo. Selanjutnya di sini ada ungkapan 쓰세요. Suseo artinya tulislah. Nih, tulislah, silahkan ditulis. Jadi ketika di kelas saya ingin misal ya Rabun nulis di buku ya. Ya Rabun 쓰세요, silahkan ditulis. Misal ada kosakata ya Rabun 쓰세요, tulislah 쓰세요. Selanjutnya 여기 dibaca 보세요. 여기 보세요. Lihat ini. Tolong lihat ini. Deh, silahkan lihatlah atau lihat ini, lihat sini. Oke, yogi itu artinya sini, here, ini. Boseyo artinya lihatlah. Jadi silakan lihat ke sini. Oke. Yogi boseyo. Misal ketika di kelas juga saya mengarahkan ya Rabun untuk memperhatikan, oh ya Rabun yogi boseyo, yogi boseyo, yogi boseyo. Berarti oh ya Rabun silakan lihat yang ini, yang ini gitu ya. Yogi boseyo. Nah, ungkapan terakhir 이야기 하세요. Iyagi artinya cerita. Kalau iyagi haseo berarti saya minta ya untuk Silakan cerita. berceritalah atau silakan cara atau silakan menyampaikan sesuatu. Iyagi haseo, misal 여러분 친구들 하고 이야기하세요. 여러분 silakan bercerita atau berbincang dengan teman. Ya, 이야기하세요. 좋아요. 자, kalau misal saya minta ya Rabun untuk menulis, maka saya akan bilang apa? 쓰세요. Kita ingin minta orang lain untuk mendengarkan, menyimak, kita akan bilang
저 들으세요. 잘 들으세요. 잘 들으세요. Kalau kita minta orang lain untuk memperhatikan atau melihat ke sini, gitu ya, ke satu tempat, kita bilangnya 여기 보세요. 여기 보세요. oke. Kalau kita minta orang lain untuk menuliskan sesuatu, 읽으세요. Suseyo. Suseyo. Kalau kita minta orang lain untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu, 이야기하세요. 이야기하세요. terakhir kalau kita minta orang lain untuk mengikuti, 따라하세요. tarahaseo. Oke, review lagi kalau kita pengen bilang terima kasih. 감사합니다. Kamsahamnida, boleh, atau kalau ada yang minta maaf, kita bilang ke dia 죄송해요. bilang 죄송해요. Terus kita balas 괜찮아요. Oh, tidak apa-apa gitu ya. 괜찮아요, tidak apa-apa. Kalau kita tidak paham sesuatu, kita bilangnya saya tidak paham. 아니요, 저 잘 모르겠어요. 잘 모르겠어요. Iya, 잘 모르겠어요. Oke. Kalau misal saya tanya, 여러분 질문 있어요? Ternyata ada pertanyaan, 여러분 jawab 네, 질문 있어요. 있어요. Nah, 여러분 질문 있어요? Kalau ternyata tidak ada, jawabnya 아니요, 없어요. 없어요. Oke. Terus kalau pengen muji, 여러분 udah belajar dengan baik. 잘했어요. 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 자, 그럼 질문 있어요? 이거 진짜요? 질문 있어요? 아니요. 아니요. 없어요. 없어요. 우리 수업은 오늘 다 알겠어요? 네, 알겠어요. 좋아요. 자, 그럼 여러분 오늘은 정말 잘했어요. 네. 감사합니다. Untuk kelas kita hari ini, sampai di sini ya. 여기까지고요. 다음 주에 또 만나요. Kita akan ketemu lagi di. 자, 여러분 숙제 PR-nya, 꼭 제출하세요. silakan submit ya. 내일까지 sampai besok. 네, 알겠어요? 네, 알겠어요. 자, 그럼 마지막으로 우리 사진 찍을게요. Kita akan foto sekali lagi ya untuk penutupan. Oke, silakan nyalakan kameranya. 네. 자, 하나, 둘, 셋. 네, sekali lagi. 자, 하나, 둘, 셋. 네, 좋습니다. 네, 오늘도 수고했어요, 여러분. Hari ini juga 여러분 sudah bekerja keras. 네, silakan selamat beristirahat di sisa waktu weekend ya. Besok sudah hari Senin ya, 여러분. Oke, 네. 감사합니다, 쌤. 네, 감사합니다, 여러분. Ini bilang apa? 감사합니다. Mau pergi? 안녕하세요, 선생님. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네, 안녕히 가세요, 여러분. 안녕히 계세요, 쌤. 감사합니다. 감사합니다, 쌤.